Dan apabila ada yang ingin bertanya, bisa dikirimkan pada kolom chat dengan format nama dan asal instansi yang kemudian dipanggil oleh moderator untuk menanyakannya secara langsung kepada pembicara yang dituju dengan mengaktifkan kamera. Terima kasih. Halo, pagi semuanya. Selamat pagi, Mas Nugi. Pagi. Ini kayaknya ada Mas Abi nih. Apa kabar, Mas Nugi?
Halo, Mas Haji, apa kabar? Alhamdulillah Mas Nugi ketemu di sini kita. Apa sudah siap? Aduh, aku deg-degan nih. Aku udah bolak-balik ke toilet ini dari tadi nih. Oh iya. Sama. Apa kabar kalau ketemu langsung ini ya? Nervous tau. Ntar tak mute. Pak Haji monitor Pak Haji. Masuk Mas Abi. Apa kabar Mas Abi? Ini ada Pak Erik loh di sini loh Mas Abi. Kita malah reunian CL nanti di sini. Enggak berani keluar dia. Gak apa-apa, aku bilang Mas di sini banyak dede-dede gemes anak TL aku bilang. Masih muda kok Pak Erik, masih muda itu. Erik Ardiansa itu masih muda. Mas Ais diajak bro, Salman. Iya nanti saya kasih linknya. Ya kalau Mas Doni jangan, saya takut nanti di eval. Iya siap. Izin nyimak Pak, izin nyimak. Jangan nyimak aja Pak, nanti ditunggu Pak pertanyaan maupun jawaban dari Bapak nanti. Saya nanti moderator aja Pak. Loh, moderatornya itu saya. Tukar posisi nih. Nggak apa-apa Mbak, kita dua moderator nanti pembicaranya Mas Nugi aja udah cukup itu. Yang utama ya. Iya, dibabat aja ntar sama Mas Nugi semua. Ini dia Nugi Pelindo ya? Selamat datang Ibu Menteri SDM, Ibu Putri, Bapak Renaldi Purba dari Kementerian apa tuh kau tuh? Luar negeri. Putri Elma ya? Iya Bang, betul. Aduh. Sekarang udah jadi Menteri SDM itu Mas. Putri jangan tanya-tanya ya, ini buat student loh Putri ya. Beliau udah langsung student abroad Mas. Tanya Put, yang sulit pertanyaannya. Renaldi. Ini ketawa ke TV dulu biar nggak tegang ntar kita ya. Semakin muncul aku semakin tegang nih karena isinya abang-abang sampai. Tenang aja Mbak, tenang. Kita nanti moderator tektokan aja, selalu aja Mbak. Ini ada Gitasaf kok ada Gitasaf ya? Jenong. Halo Bang Aldi, Mbak Putri. Salam sehat semua. Ini harusnya disapa dengan lingkungan jaya dulu ini. Bang Aldi ya. IPAL, jangan lupa IPAL tuh. Kita rekrutmen IPAL di sini apa? Jangan. Dian kerja di mana sekarang Dian? Saya di lab kita tercinta, Bang Aldi. Oh, di dosen sekarang. Kembali. Belum. Sama Mas Pure berarti ya? Sama Mas Pure. Mas Tiur siapa ya, Mas? Mas di lab Pur. nggak ada. Mas Pur. Oh, salah. Tiur siapa? Tiurlan. Kalau di Aku 2009 udah Mas moving Pure, on karena ya. beliau begitu Ya, murni. Udah.
Oh, Lapor beliau iya, sudah iya, iya, iya. sekarang di Solo kalau tidak salah. Oh, di Solo. Iya, iya, iya. Makanan lebih enak sih Solo emang. Udah yang 2009 gosipnya ntar aja lagi ya. Mas Aji mandi dulu, Mas Aji. Mandi. Selamat Ini udah pagi, paling ganteng, Bapak Ji. Abi. Jangan gitu. Mbak Dian. Mandi nggak mandi sama aja. Yoi. Mandi sama aja. Saya mau tampang serius. Habis ini. Ya, habis ini saya juga mau kelihatan serius dikit lah. Biasanya jadi MC nih suruh jadi pemateri kayak susah banget ini saya ini. Ya, terima kasih Mbak Olivia. Ngasih kita kesempatan buat reuni. Dan teman-teman yang lain nih, halo, jangan takut jangan deg-degan kayak saya nih kan ketemu senior nih kan. Senior langsung deket tuh. Nih yang pada jauh-jauh deg-degannya lebih kecilan dikit lah. Jadi boleh nyalain mikrofonnya, boleh say hi. Hai. Ini nih. Kakak. Di Abi, kamu nggak lembur di Abi? Nggak dikasih, Bos. Udah curhatnya di sini, jangan di sini, di grup lain aja. Permisi Waduh, ini Mas Mbak. Wilujeng Sumpit. Sebentar, saya nyapa satu dulu Pak Doni nih. Pak Doni yang terhormat, selamat datang Pak Doni. Hampura ini saya ngelangkain dikit ya Pak Doni. Waduh, kedengeran tadi ya omongan saya. Nggak ada, saya nggak ada. Permisi Mas Mbak, mohon maaf sebelumnya acara akan segera dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Badrus Zaman selaku Kepala Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Yang kami hormati Bapak Bima Setiaji Surya Ramadan, Sarjana. Yang kami hormati Haji selaku pemateri pertama dalam acara webinar ini. Yang kami hormati Saudara Nugraha selaku pemateri kedua dalam acara webinar ini. Yang kami hormati Saudara Dian Pertiwi selaku moderator dalam acara webinar ini. Dan tak lupa peserta kuliah umum series alumni Back to Alma Mater yang telah bergabung dalam acara ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam acara kuliah umum dengan tema Manajemen Lingkungan dan Organisasi pada Perspektif Keilmuan Teknik Lingkungan dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Pertama, registrasi peserta, lalu pembukaan, kemudian masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pertama tentang HSE Leadership and Being Professional, dan materi kedua tentang Project Management for Social Work, diakhiri dengan sesi tanya-jawab yang akan dimoderatori oleh Saudara Dian, dan terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipimpin oleh moderator. Sebelumnya, kami akan membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Baik, moderator kita kali ini merupakan sosok yang sangat inspiratif. Jadi, moderator kita pada pagi hari ini yaitu Dian Pertiwi. Beliau lahir pada tanggal 11 April 1993 dengan berbagai pengalaman kerja seperti Laboratory and Research Assistant di tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian ada Environmental Engineer and Community Outreach di tahun 2017 sampai 2019. Dan ada Proper Hijau Project Manager di tahun 2017, dan masih banyak lagi untuk pengalaman kerja beliau. Selain itu, riwayat pendidikan dan pelatihan beliau ada Bachelor of Engineering, kemudian ada Personal Skills. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut moderator kita. Kepada Saudara Dian, selaku moderator, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Olivia dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu nih apakah memang tidak ada sambutan dari Kajur tercinta kita atau Mas Bima, karena kalau tidak salah di rundown sebelum saya masuk akan ada sambutan. Tidak ada ya? Memang tidak ada? Tidak ada, Mbak. Oke, that's okay. Terima kasih Mbak Olivia sekali lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sayangi kakak-kakak, saya bilang kakak-kakak senior saya, teman-teman tercinta. Boleh saya menyapa terlebih dahulu. Ini ada listnya, ada Mas Nuk, terus kemudian ada Mas Aji, ada Mas Done, terus Bang Aldi, tadi saya lihat ada Mbak Putri Elma, terus Mas Sutfan, Abi Hirzi, dan teman-teman yang lain. Oh ya, Mas Erik, maaf saya kelewatan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya sangat dinanti-nanti, dan terima kasih untuk seluruh panitia telah menyelenggarakan acara ini hingga berikut ini menuju ke hari terakhir ya, dan selanjutnya akan ada penutupan pada besok. Nah, untuk kesempatan kali ini kita punya dua pemateri yang sangat menarik ini materi-materinya. Jadi untuk teman-teman nanti silahkan langsung memberikan pertanyaan di kolom chat, jangan malu-malu, silahkan. Dari apa yang dipaparkan kedua materi kita pada hari ini, semoga bisa banyak yang teman-teman petik. Ya. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada pembicara pertama kita, yaitu Mas Fahrian Aji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Mas, Mbak sekalian. Saya kira di sini Mas, Mbak semua ya. Mas Nuge, saya mohon izin ya, saya presentasi duluan gitu. Kayaknya emang yang junior selalu duluan gitu. Monggo Mas Aji. Saya pikir ini disuruh ini loh, stand up komedi saya awalnya. Ternyata disuruh pemaparan materi gitu. Saya agak kaget, sudah agak shock juga. Ini mohon maaf Mbak Dian dan Mbak Olivia, ini nanti untuk presentasi nanti yang nge-show dari saya atau ada panitia yang nge-show? Untuk konfirmasi tadi kalau tidak salah dari panitia ya, untuk Mas Aji. Dari panitia, oke. Oke, siap. Terima kasih. Oke, tadi sedikit ini CV saya tadi agak kelewatan, nggak masalah. Oke, perkenalkan saya Fahrian Aji Rahmantio. Sekarang saya gawe di Bumi Jepara Service. Jadi Bumi Jepara Service ini adalah operation and maintenance-nya dari Bumi Jati Power. Jadi sebenarnya ini hampir satu perusahaan, bukan hampir, memang satu perusahaan, tapi memang untuk membedakan secara accounting, finance, dan lain-lainnya, maka dibedakan Bumi Jati Power sebagai
project owner kita dan Bumi Jepara Service sebagai OM-nya, kebetulan HSE di Bumi Jepara Service seperti itu. Dan di sedikit cerita, jadi pas saya lulus di tahun 2014 bulan Januari, kemudian alhamdulillah di bulan Mei saya join di PT Jarum di Kudus sebagai environment staff, kemudian di sana 1 tahun 3 bulan saya meninggalkan Kudus untuk ke ibu kota mengikuti mantan pacar saya alias sekarang jadi istri saya di PT Cikarang Listrindo, kira-kira hampir 5 tahun di situ. Di situ ada Pak Doni, angkatan TL 2001, kemudian Mas Lutfan, TL 2014, ada Mas Salman yang posisinya menggantikan saya, TL 2009, dulu ada Mas Ibnu, TL 2003, jadi sekarang ini bisa saya bilang alumni Undip itu sudah luar biasa sudah expand kemana-mana dan bisa dibilang itu ininya sudah luar biasa jejaring alumninya sudah hebat. Oke, bisa di next, Mbak. Jadi saya di PT Bumi Jepara Service sebagai Enviro Engineer. Di sini kebetulan saya mau bawain materi yang bukan ada hubungan sama Enviro. Karena mungkin dari sebelumnya, dari Kang Asep ya, sebelumnya, mungkin di webinar ketiga, kalau nggak keliru, dari PLN, beliau sudah menyampaikan mungkin tentang tantangan HSSE, terutama dari Enviro, di PLN ya. Nah, ini sebenarnya 11-12. Nah, tapi kalau saya akan menyampaikan lebih ke aspek safety atau aspek HSE-nya. Kemudian ini sedikit gambaran tentang proyek outline, Tanjung Jati B. Jadi Tanjung Jati B itu adalah kompleks PLTU, di mana di situ ada 3 perusahaan inti, saya bilang 3 perusahaan inti. Di situ ada unit 1 sampai 4 adalah CJP atau Central Java Power, dan sekarang unit 1-4 ini sekarang sudah dimiliki oleh PLN dan dioperatori untuk unit 1-2 oleh TJBPS, kemudian unit 3-4 dioperatori oleh KPJB, kemudian unit 5-6 oleh kami, Bumi Jepara Service, dan insya Allah akan beroperasi di tahun 2021. Cuma karena COVID, harusnya planning kami bisa operasional di bulan Juli, cuma mungkin ini bisa molor sampai sekitar 6 bulan, tapi kita berharap semoga bisa lebih cepat. Jadi ini adalah proyek sponsornya dari Sumitomo Corporation. Ini istilahnya joint operation ya, joint venture antara Sumitomo Corporation 50%, United Tractor 25%, dan Kansai Electric. Jadi kalau kemarin ada yang mengikuti Mas Dimas adalah salah satu pemilik ya, karena beliau bekerja di UT. Kapasitas 2x1000, dan untuk off-takernya nanti SIM-nya adalah BOOT atau Build, Own, Operate, dan Transfer, dalam artian kami yang membangun, kami memiliki, kemudian setelah 25 tahun kami akan serah terimakan kepada pihak PLN, seperti itu. Ini untuk teknologi adalah ultra super kritikal dengan menggunakan batu bara subbituminous coal dari Kalimantan. Bisa di next, Mbak. Oke, ini sebenarnya saya siapkan materi spot di hazard ini kalau kita ketemu langsung ya. Jadi di sini lumayan banyak finding ataupun temuan. Jadi nanti mungkin bisa ditulis atau seperti apalah, boleh di kolom chat nanti ditulis apa aja sih sebenarnya finding di sini, karena kita berangkat namanya safety itu berangkat dulu dari namanya biasanya ya, kalau manajemen itu berangkat dari ini ada kecelakaan kerja, kita harus mulai concern masalah safety. Nah, itu sebenarnya pemikiran seperti itu sebenarnya malah pemikiran kebalik. Seharusnya kita berpikir untuk mencegah sebelum mengobati gitu. Seperti kata tukang obat ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nanti untuk spot the hazard mungkin bisa dibantu untuk teman-teman, monggo bisa ditulis di kolom chat apa aja. Nanti kalau ini ketemu langsung sebenarnya enak, bisa sambil ngomong seperti itu. Oke, bisa di next, Mbak. Ya, ini sedikit fakta ya. Menurut International Labour Organization, di tahun 2013, satu pekerja itu meninggal setiap setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Ini yang dilaporkan ya, sebenarnya banyak juga yang tidak dilaporkan karena ya banyak juga yang merasa ini sebagai aib. Ya memang sih itu bisa sangat berpengaruh kepada nilai jual saham dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, tahun 2018 telah terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja sebanyak 114.148 kasus. Di tahun 2019 ada penurunan 77.000. Cuma ini yang terlaporkan ya, saya juga belum
tahu apakah ada data update seperti apa. Begitu. Monggo next. Kita berangkat dari isu ini dulu. Kemudian kalau menurut Heinrich teori ini bapaknya safety ya bisa dibilang. Jadi Heinrich teori ini merumuskan sebenarnya terjadi insiden atau accident itu kenapa sih? Nah, itu sebenarnya ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah unsafe action, kedua unsafe condition, yang ketiga adalah unknown. Unknown ini misalkan bisa force major ataupun lain-lain. Jadi bisa dibilang unsafe action itu penyebab atau core of the core-nya daripada kecelakaan kerja. Karena sering terjadi orang ataupun kecelakaan kerja itu terjadi karena oh ini biasanya begini mas nggak apa-apa, oh ini nggak apa-apa, ternyata terjadi kecelakaan kerja. Itu adalah unsafe action 88%. Kemudian untuk unsafe condition, bisa dibilang unsafe condition ini adalah kondisi yang tidak aman, misalkan housekeeping yang buruk, kemudian peralatan yang rusak, itu termasuk dalam unsafe condition. Unsafe action tadi bisa digambarkan lah ya dari gambar yang spot the hazard tadi. Kemudian untuk unknown atau faktor yang tidak bisa diprediksi adalah force major. Jadi namanya disaster ataupun misalkan kayak sekarang pandemik itu termasuk dalam force major seperti itu. Dan tugas kami sebagai HSE atau tugas kita sebagai HSE apapun posisinya itu adalah untuk mencoba meringankan atau menghapuskan 98% terjadinya kecelakaan kerja seperti itu. Bisa di next, Mbak. Oke, masih dengan Heinrich teori. Ini menurut Heinrich teori, jadi setiap 300 kecelakaan atau insiden atau property damage atau near miss kecelakaan kecil itu bisa berpotensi menyebabkan 29 kecelakaan kerja yang menyebabkan first aid. First aid itu apa? Dalam artian ada pengobatan yang menggunakan P3K, misalkan penjahitan di dalam ruang klinik itu termasuk bisa disebutkan dalam first aid. Tapi kemudian dari 29 kasus itu bisa dikerucutkan lagi menjadi satu fatality atau kecelakaan kerja yang luar biasa besar, menyebabkan medical treatment dan juga kehilangan jam kerja, lost time injury. Jadi pengertian fatality ini bukan hanya kematian ya, tapi bisa juga misalkan dia kehilangan batang tubuh atau kemudian patah tulang, itu bisa menyebabkan, kita sebutnya kalau di kami adalah fatality atau major accident. Jadi next, Mbak. Oke, untuk menangani tadi ya beberapa kecelakaan kerja, unsafe action, unsafe condition dan lain-lain, itu ada namanya hierarki pengendalian risiko bahaya. Hierarki pengendalian risiko bahaya ini mulai dari APD sampai ke atas, jadi semakin ke atas itu makin handal. Yang pertama APD atau alat pelindung diri. Nah, orang-orang ini biasanya, mas saya udah pakai helm, mas sudah pakai kacamata, saya aman dong ya bekerja, bukan seperti itu. Tapi bisa di APD ini memang adalah langkah terakhir, tapi adalah yang salah satu kewajiban utama untuk orang-orang itu harus menggunakan dan juga menaati seperti itu. Kemudian dari APD kita naik ke administrasi kontrol. Administrasi kontrol itu contohnya seperti apa? Misalkan permit to work. Kemudian ada training ataupun training tentang awareness, training kompetensi dan lain-lain. Kalau misalkan di confined space itu adalah bekerja di ruang terbatas. Administrasi kontrolnya misalkan dengan cara kita harus cek gas kontennya setiap 1 jam 1 kali. Kemudian kita harus catat orang-orang yang masuk dan keluar. Ada briefing dan lain-lain, itu adalah administrasi kontrol. Kemudian yang ketiga adalah engineering control. Engineering control ini adalah istilahnya kita merekayasa supaya alat ini dari bahaya menjadi tidak bahaya. Contohnya misalkan ada alat berputar nih, alat berputar ketika kita kasih cover, itu potensi bahaya untuk bahaya putar itu bisa berkurang. Jadi itu namanya engineering control. Kita merekayasa, kita memberikan kontrol yang lain supaya alat tersebut jadi lebih aman. Kemudian substitusi. Substitusi ini dalam artian bisa menggantikan, dalam artian misalkan potensi pekerjaan bahaya, bisa nggak bekerja di scaffolding, kita ganti bekerja dengan menggunakan man lift. Potensi bahayanya akan lebih turun. Nah, di situ contoh adalah substitusi. Dan eliminasi adalah proses penghilangan ataupun menghilangkan potensi bahaya yang ada. Misalkan kita menghilangkan potensi bahaya, ya udah pekerjaan kalau begitu high risk kita putuskan untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut. Seperti itu adalah eliminasi, karena itu hal yang paling aman dan paling handal itu adalah eliminasi. Di next, Mbak. Oke, kemudian
kita bicara soal HSE Key Performance Indicator. Jadi kalau kita bicara soal HSE Leadership, HSE Program, kita harus bicara HSE Key Performance Indicator. Apa sih HSE Key Performance Indicator? Ini adalah parameter atau indikator yang menilai kinerja daripada HSE atau Health Safety Environment. Apa aja sih programnya ini? Jadi saya coba jelaskan, mungkin tidak secara detail karena waktu juga. Yang pertama di HSE Key Performance Indicator kita bagi dua. Yang pertama adalah leading indikator atau indikator yang dapat memimpin, yang dapat menunjang, yang dapat memperbaiki kinerja daripada HSE. Dan yang kedua adalah lagging indikator. Lagging indikator ini adalah yang bisa menurunkan nilai daripada kinerja HSE performance kita. Yaitu contohnya adalah incident frequency rate, incident severity rate, non-conformity, dan lain-lain sebagainya. Ini saya coba jelaskan satu persatu ya, karena kita materinya adalah HSE leadership. Jadi HSE leadership dan BBS-nya agak lumayan banyak. Bisa diklik Mbak link untuk HSE leadership-nya, Mbak. Ini hyperlink. Paling atas dulu HSE leadership. Oke, berbicara tentang HSE leadership, mungkin di sini saya belum jadi leader ya, tapi saya coba menjelaskan gitu. Karena kebetulan kami dulu ya, saya cerita zaman di CL atau di Cikarang Lestarindo itu kita harus menyiapkan program-program apa nih yang bisa menunjang HSE leadership. Nah, ini pertanyaan pertama adalah mengapa kepemimpinan dalam HSE itu perlu? Yang pertama, pengaruh langsung dan tidak langsung yang menghasilkan budaya aman dan selamat. Jadi ketika tingkah laku pemimpinnya itu sudah baik, dia sudah berperilaku baik, kita bisa bilang komitmennya, actionnya itu sudah pasti baik. Ketika dia sudah menjalankan komitmen, sudah menjalankan action yang baik terhadap safety, otomatis akan diikuti oleh bawahannya. Ketika diikuti bawahannya itu akan menciptakan namanya budaya aman atau safety culture. Ketika budaya aman sudah terkendali, sudah terbentuk dari rekan-rekan, mulai dari akar rumput, mulai dari bawah sampai ke atas, itu kita yang bekerja itu menjadi lebih aman atau kita sebenarnya safety outcome. Seperti itu untuk HSE leadership. Next, Mbak. Nah, ini pengertian daripada HSE leadership. HSE leadership itu sebenarnya mudahnya adalah penggabungan atau mixing antara behavior dan juga attitude, etika, dan juga tingkah laku, dan juga kebiasaan. Ini harus wajib ada di setiap level dalam organisasi. Siapa aja yang harus memiliki HSE leadership? Yang paling utama dan utama adalah pemimpin perusahaan tersebut. Kemudian ketika kita sudah bilang major leadership, kemudian di minor leadership itu akan lebih mudah untuk mengembangkan seperti itu. Beda kalau kita misalkan dari bottom to up daripada top to the bottom, itu akan beda sekali efeknya. Kemudian bisa dilihat untuk karakter behavior, itu adalah menghubungkan dan menerapkan visi HSE, tujuan dan standar, sesuatu yang mungkin dilaksanakan, komunikasi efektif, terlibat dan berinisiatif, mendemonstrasikan dan menjadi role model kebiasaan, serta memotivasi. Ini adalah salah satu ataupun beberapa poin tentang behavior daripada seorang leader. Kemudian tentang attitude atau etika, itu harus berkomitmen untuk berlaku dan bertindak safety. Kemudian kesadaran terhadap safety-nya juga cukup tinggi, harus tinggi. Menghargai karyawan dan kontribusinya, percaya bahwa kecelakaan dapat dihindari. Ini adalah beberapa etika. Ini nanti mungkin penjelasan saya tidak terlalu banyak, nanti kita akan lebih banyak di diskusi saja, karena ini akan pasti banyak sekali diskusi ya. Di sini banyak ruang diskusi, nanti monggo bisa ditanyakan. Next. Kemudian ini adalah karakter HSE leadership. Berdasarkan Krauss tahun 2005, ada 7 kunci karakteristik kepemimpinan HSE dan perilaku yang dapat memengaruhi kultur HSE yang baik. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas itu harus dimiliki oleh setiap leader. Jadi, apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan yang dilaksanakan, itu adalah kredibilitas. Kemudian action. Dia bukan hanya berbicara tentang konsep, bagaimana tentang komitmen. Oh, saya berkomitmen untuk menjalankan HSE, bukan seperti itu aja, tapi harus dilaksanakan berdasarkan dengan action. Apa aja sih action dari manajemen, misalkan, oh ini ada kecelakaan kerja, bisa nggak dari perusahaan tersebut kita bilang, oh ini harus stop work authority dulu, kita harus stand down dulu bekerja. Kira-kira berani nggak sih kita mending beberapa waktu pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Itu contoh action daripada seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah vision.
orang atau seorang pemimpin, seorang leader itu harus memiliki visi. Jadi mau dibawa kemana sih sebenarnya HSE leadership? Jangan sampai nanti malah leader ini dibungbungi istilahnya atau dibohongin oleh bawahannya, dalam artian oh Pak kita sudah baik kok HSE-nya padahal kecelakaan sudah masih sangat banyak. Seperti itu tuh. Jadi dari seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Kemudian accountability atau memiliki akuntabilitas tinggi. Kemudian komunikatif di sini dia harus bisa membahasakan apa yang diinginkan, mulai dari visi, action, credibility, accountability itu dikomunikasikan ke bawahan atau dibahasakan ke bawah supaya bawahan ini mengerti gitu. Oh, maksud dari atasan saya seperti ini, saya harus seperti ini, programnya seperti ini, goal settingnya adalah ini gitu, public safety outcome. Itu adalah komunikatif. Kemudian kolaboratif ya. Jadi seperti saat ini saya bilang ini adalah kolaborasi yang baik antara alumni, teman-teman HMTL, teman-teman dari dosen, ada perwakilan Mas Bima. Itu adalah salah satu contoh kolaboratif atau kolaborasi yang baik. Jadi bukan hanya memanfaatkan source yang ada, misalkan memanfaatkan dosen-dosen yang ada, tapi dari HMTL dan juga dosen mengundang kami alumni yang mungkin punya bidang ilmu yang agak sedikit berbeda ya daripada zaman kuliah untuk sharing. Itu contoh untuk kolaboratif. Kalau di perusahaan ya kita berarti seorang pemimpin harus merangkul semuanya untuk menuju tercapainya safety outcome tadi. Kemudian yang terakhir adalah feedback dan appreciation. Ini banyak sekali orang yang merasa ataupun kurang diapresiasi karena di sini sebenarnya apresiasi ini sebenarnya nggak terlalu sulit untuk memberikan apresiasi. Kita bisa saja memberikan namanya misalkan dia sangat aktif di safety toolbox meeting. Oh, kita berikan coklat lah ini untuk si penanya aktif ini. Itu sudah, ataupun kita ucapkan oh kita bikin foto, kita bingkai di ini, oh ini sebagai orang yang paling aktif di bidang safety. Kalau di tempat kami di Bumi Jepara Service, ketika ada orang yang sangat aktif itu akan diberikan bintang. Mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Jadi ketika sudah bintang 5 itu sudah bisa dibilang dia memiliki karakter safety leadership yang baik. Bisa di next, Mbak. Oke, ini untuk tahapan HSE leadership ya. Ya ini hanya sekedar gambaran umum. Kembali lagi ini ini butuh waktu yang lumayan lama untuk menjelaskan ini sebenarnya. Dan oke. Yang pertama itu ada namanya seleksi dan program pengembangan. Ini banyak sekali yang saya lihat ya, saya 3 kali di tempat ini ketika ada namanya promosi. Ketika ada promosi, mereka memang promosi lebih dipertanyakan kepada kompetensi dasar, tapi jarang sekali yang menanyakan bagaimana kamu bertindak safety leadership atau bagaimana safety leadership kamu, seperti itu. Jadi jarang sekali item pertanyaan tentang leadership atau tentang safety ini dibawa ketika promosi. Itu di tempat saya ya, maksudnya di beberapa lokasi yang saya pernah kerja gitu, tapi nggak tahu kali tempat lain sepertinya sih sudah ada. Tapi ini jadi masukan yang baik buat kami juga. Kemudian leadership program. Jadi leadership program ini bisa macam-macam. Jadi nanti mulai dari program developing, program training, kemudian di situ jadi bukan hanya terkadang menjelaskan tentang safety, tapi juga tentang lain-lain tentang hazard identification, risk assessment, kemudian assessment lain dan lain sebagainya. Dan itu harus di-develop, dimonitoring secara terus-menerus. Kemudian coaching dan mentoring ini juga wajib dilaksanakan. Ini kalau di zaman di Cikarang Lesrindo ini ada namanya Supervisor Leadership Program, SLP atau apa itu namanya. Itu sama programnya, dia ada leadership program, ada coaching dan mentoring di situ, kemudian ada assessment. Jadi setiap 3 bulan sekali itu ada assessment. Mereka harus presentasi, mereka harus menyampaikan progres dan lain. Dan kedepannya akan menjadi HSE leadership. Ini salah satu gambaran. Sebenarnya ini mirip-mirip ketika kita akan mempromosikan seseorang. Gambarannya seperti ini. Cuma ini akan lebih banyak pada HSE atau HSE leadership. Oke, bisa di back, Mbak. Kita ke behavior based safety. Oke, behavior based safety, Mbak. Nah, ini behavior based safety ini menurut Dupont Bradley. Dupont Bradley ini adalah salah satu, kalau saya bilang adalah company ataupun perusahaan yang bergerak di bidang konsultan terhadap safety ya,
safety terutama itu DuPont Bradley. Dia merumuskan ketika kita akan membuat namanya behavior based safety itu ada 4 kriteria ataupun 4 tahapan yang harus ditangani. Yang pertama itu adalah fase reaktif, dependent, independent, dan interdependent. Akan saya jelaskan di next slide berikut. Oke, ketika kita bilang, oh ini soal leadership, soal HSE atau behavior based safety-nya dia masih reaktif. Contoh reaktif itu apa sih maksudnya? Bukan reaktif untuk COVID ya, bukan. Ini beda. Di sini tentang reaktif terhadap behavior based safety. Jadi dia si manajemen ini acuh terhadap namanya K3. K3 itu ya udah itu untuk HSE section aja, itu bukan urusan kami selaku leader, bukan seperti itu. Itu adalah reaktif. Kemudian kesadaran K3 minim mulai dari atas sampai bawah itu sangat minim. Kemudian blaming person if incident occur. Jadi ketika ada kecelakaan kerja, oh ini salah si A aja yang harus salahkan, harus keluar. Itu adalah contoh salah satu reaktif ketika kita bicara soal safety atau HSE. Kemudian dependent. Tahapan dependent ini K3 ini sudah mulai diterapkan, tapi sifatnya masih memaksa. Sebutannya tulisnya adalah mandatory. Ketika ini harus ini wajib, ketika dilanggar akan mendapatkan hukuman seperti ini nih. Itu adalah dependent. Dan jadi istilahnya orang-orang ini mengikuti aturan karena dia terpaksa, karena dia takut untuk dihukum. Kemudian taat saat ada yang melihat, jadi ketika ada orang safety dia taat, benar kerjanya, ketika ada orang safety ya udah ngawur lagi seperti itu. Kemudian dependent ini juga masih menganggap sebagai safety is a cost. Safety itu duit. Udah saya nggak maulah beli APD yang mahal, yang penting mereka pada pakai kan. Nah seperti itu adalah safety is a cost dependent. Kemudian independent ini sudah mulai tahap the next step ya. Ketiga adalah tanggung jawab semua orang, responsibility everyone. Komitmen dan keterlibatan seluruh lapisan sudah mulai terlihat. Jadi mulai di situ misalkan kita mengadakan P2K3 meeting, kita menggunakan HSE Toolbox meeting, di situ manajemen hadir untuk memberikan masukan, memberikan saran, mengkomunikasikan tentang HSE. Itu adalah salah satu indikator ya, tapi belum juga, bukan berarti itu langsung disebut sebagai ini sudah tahapan independen, itu belum pasti. Kemudian sadar dan memahami aturan HSE, orang-orang ini sudah mulai tahu, ketika bekerja di ketinggian saya harus menggunakan APD apa aja sih. Ketika kita itu kenapa prinsipnya kenapa kita harus menggunakan full body harness, kenapa harus ada fall arresternya ataupun penjaga jatuhnya, itu untuk apa sih, itu akan orang-orang sudah mulai paham di situ, sudah mulai mengerti tanpa harus dikasih tahu. Terakhir adalah interdependent, safety is priority, common responsibility. Ini mungkin sangat banyak bisa dilihat di oil and gas ya, di oil and gas itu bisa dibilang safety is priority. Kalau di power plant bisa dibilang ya masih 70-30 lah kalau boleh jujur. Jadi nggak selalu safety is priority. Kadang bisa juga ini gimana caranya kita tetap jalan, tetap bisa kerja aman, tapi kita nggak melanggar aturan. Nah, itu kadang trik-trik seperti itu yang kita sering dibuat pusing seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah bilang interdependent, ketika safety bilang stop work, pasti semua akan bilang stop work seperti itu. Kemudian HSE standarnya tinggi. Dan contoh HSE standar tinggi, dia berani mulai menerapkan CSMS atau ketika mencari kontraktor, ada namanya kontraktor safety management system. Di situ benar-benar si kontraktor ini akan disaring mulai dari pertama adalah HSE-nya dulu. Ketika HSE-nya oke, dia berani menjamin quality pasti oke. Itu udah pemikiran luar biasa, highly standard. Itu salah satu contoh. Kemudian ensure safety around them. Jadi dia memastikan seluruh orang di sekitarnya itu bekerja dengan baik, walaupun dia bukan orang safety. Mas sampean nggak pakai body harness, itu bahaya. Mas sampean nggak pakai kacamata, pas ngegerinda nggak pakai face shield, itu bisa aja nanti gram daripada gerinda itu masuk ke mata sampean. Itu adalah salah satu memastikan ensure safety around them. Kita baik, Mbak, kita ke program berikutnya. Waktu saya tinggal dikit nih kayaknya. Oke, HSE Training dan Awareness. Nah, ini adalah foto saya di Cikarang Listrindo ya, karena sekarang saya di Bumi Jepara Service lagi COVID, jadi mengadakan training ini semua online, jadi nggak ada foto kerennya gitu. Jadi saya coba kasih foto keren zaman saya masih di tempat lama di Cikarang Listrindo. Ada di situ ada Pak Erik, ada Pak Lutfan juga, ada Mas Doni. Sebenarnya contoh apa sih HSE Training dan Awareness? Itu adalah HSE Induction, contoh yang pertama kali ketika orang masuk
ke site kita, orang mau bertamu, orang mau bekerja, itu wajib diberikan namanya induction. Induction itu apa sih? Maksudnya memberikan pengarahan ataupun pengetahuan tentang, oh ini tentang di sini loh potensi bahaya yang ada di sini. Kemudian apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ketika berkunjung di site kami, itu adalah HSE induction. Kemudian kedua, HSE training contohnya adalah permit to work dan isolation energy, LOTO, lock out take out training. Ini sangat penting apalagi di oil and gas, di power plant, dan sebenarnya bisa juga diterapkan di manufacture juga. Ini sangat penting karena ketika ada bekerja, jangan sampai orang lagi nge-repair, misalkan me-repair belt conveyor, orang yang nggak tahu, nggak ada izin kerja, tidak diisolasi energi, dinyalakan oleh operator, itu kan berbahaya, dan nauzubillah itu bisa terjadi sampai fatality seperti itu. Kemudian HSE training berikutnya adalah high risk work training seperti electrical training, working at height, confined space, hot work, lifting rigging, excavation, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan tentang job safety analysis dan hazard identification risk assessment. Sebelum bapak-bapak dan ibu bekerja itu wajib diberikan namanya JSA dan HIRA training supaya mereka tahu nih apa aja sih potensi bekerja ketika saya akan bekerja di lokasi tersebut. Kemudian device driving safety untuk orang yang membawa kendaraan atau unit, dan emergency response team training. Bisa di back, Mbak? Ya, waktu saya tinggal berapa menit, Mbak? Masih ada berapa menit? 3 menit? Saya lanjut nih ya. Oke, HSE communication ya berikutnya. Oke, HSE communication ini adalah komunikasi terkait dengan health safety environment. Jadi HSE communication ini bukan hanya melulu soal safety terus, tapi bisa jadi materinya bisa tentang health, bisa tentang misalkan sekarang lagi pandemik, kita bicara soal pandemik. Kemudian soal enviro, soal pencemaran lingkungan dan lain-lain, penanganannya seperti apa. Kemudian itu kita sebut ada namanya HSE committee meeting serta P2K3 meeting. Oke, ini ada anak saya mulai datang. Oke, yang kedua ada HSE Toolbox Meeting. Jadi HSE Toolbox Meeting ini kita laksanakan setiap weekly ya, tapi bisa juga ada perusahaan yang melaksanakan dia setiap hari. Kalau setiap hari di tempat kami kita sebut pre-start safety briefing. Jadi setelah ataupun sebelum melakukan pekerjaan, biasanya jam 8, dia akan melakukan briefing pagi. Oke, pekerjaan hari ini apa? Potensi pekerjaannya apa? Alat yang harus disiapkan apa? Tools dan equipment-nya seperti apa, metode kerjanya seperti apa. Itu adalah pre-start safety briefing. Itu salah satu contoh ya. Kemudian HSE promotion, bisa bentuk pamflet, poster, notice board, apa aja. Itu bisa dibentuk ataupun dikomunikasikan supaya orang ini dengan harapan ketika membaca itu jadi tahu gitu. Oh, ternyata di area ini tuh harus menggunakan APD ini loh. Oh, ternyata di sini itu aturannya strict seperti ini loh, seperti itu. Itu contoh untuk HSE promotion. Dan juga bahasanya nggak harus selalu bahasa yang kaku, bisa juga bahasa-bahasa yang luas. Misalkan foto bolot lagi nunjuk, biar saya aja yang budek, kamu jangan. Nah, itu contoh. Terus kemudian hazard observation card. Jadi hazard observation card ketika kita lagi inspeksi lapangan, lagi bekerja di lapangan, menemukan salah satu temuan bahaya ataupun pencemaran lingkungan, itu bisa tercatat, kemudian dikomunikasikan kepada manajemen gitu. Jadi ini follow up-nya, bisa apa yang bisa dilakukan langsung, itu harus langsung segera dilaksanakan. Ketika misalkan dia menemukan finding, oh ini kok ada area bekerja di ketinggian misalkan, dia kok nggak pakai harness, langsung tegur, jangan nunggu orang safety, kelamaan. Ya nanti bisa jadi dia orang udah kepleset seperti itu. Oke, kita back, Mbak. Next, habis HSE communication, operational control. Jadi operational control ini sebenarnya ini hanya 5 poin kecil ya, sebenarnya masih banyak sekali. Ini untuk menggambarkan aja. Yang pertama adalah PTW inspection atau permit to work inspection. Ini ceritanya di foto yang tengah itu saya lagi mengecek pekerjaan hot work di area belt conveyor. Ini saya waktu masih di tempat lama di Cikarang Sterindo. Jadi di kami ketika ada permit to work atau pekerjaan yang high risk, misalkan ada hot work, ada confined space, itu tim safety harus wajib memastikan dulu ini sudah aman, ini boleh kerja, ini tidak aman, tidak boleh kerja, seperti itu. Ketika belum ada tanda tangan mereka kerja, itu sebuah pelanggaran dan harus ada, kita orangnya fair dalam artian ada konsekuensi, ada hadiah yang akan diberikan.
Itu contoh salah satu PTW atau Permit to Work Inspection. Jadi selain inspeksi sebelum bekerja, inspeksi ketika kita lagi walk down biasa, keliling ke lapangan, ngecek, oh ini ada PTW-nya apa enggak, orangnya sudah kompeten atau enggak, seperti itu. Kita bisa punya kewenangan untuk menanyakan seperti itu. Kemudian yang dua, workplace inspection, sama mirip-mirip dengan PTW inspection, cuma bedanya dia lebih ke random lokasi kita untuk mengecek kira-kira area di sekitar kita aman nggak sih, atau kondisi di sekitar ini aman nggak sih. Seperti itu. Jadi kita bisa menghilangkan faktor 10% tadi yang dijelaskan oleh Hendrich. Kemudian vehicle and heavy equipment inspection, ini penting juga bagi rekan-rekan yang di tambang, oil and gas, di PLTU itu ada pasti namanya vehicle dan heavy equipment inspection. Kemudian firefighting inspection, hydran, fire alarm. Bagi tim HSE ini adalah core-nya ya, saya bilang. Ini Pak Erik nih yang dari PT Cikarang Seribu ini udah master of the masternya daripada firefighting. Jadi itu harus dipastikan bahwa alat alat emergency kita itu ready to use atau reliable, siap untuk digunakan, seperti itu. Kemudian industrial hygiene monitoring ini bisa kita bilang sebagai pemantauan K3 lingkungan kerja. Misalkan pemantauan kebisingan, benar nggak sih di area ini harus menggunakan mitigasinya, misalkan yang pertama menggunakan APD IRMAF, perlu nggak sih di sini kita berikan peredam suara untuk mengurangi. Itu salah satu contoh untuk ataupun program daripada industrial hygiene monitoring. Bukan hanya kebisingan, bisa juga kebisingan, iklim kerja. Jadi jangan sampai iklim kerja ketika kita bekerja suhunya 45 derajat itu kita bisa menyebabkan orang itu dehidrasi, seperti itu, dan juga malah menyebabkan hal-hal yang lebih fatal yang lain. Tadi iklim kerja, kebisingan, kemudian pencahayaan itu ada standarnya juga, kemudian tentang faktor penyakit ada juga, dan lain-lain. Kita back. Oke, yang terakhir tentang leading indicator adalah emergency preparedness dan response. Ini sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian, Mas dan Mbak, karena seringkali orang kita ini abai, Mas Mbak, terutama terhadap emergency. Coba kalau misalkan jenengan ataupun Mas Mbak sekalian bekerja di manapun lah, coba tanyakan, Mas, ketika ada sirine seperti ini tuh bunyi apa sih, Mas? Iseng aja tanya. Dan bisa saya bilang hampir banyak yang nggak mengetahui, oh ini alarm apa, ya udah ini Pak, ini sering nyala kok Pak, kayaknya rusak deh. Saya pernah waktu itu iseng ke mall, saya tanya waktu itu ada di hidrannya tuh nyala lampunya dan ada bunyi, tapi kecil sih, mungkin hanya lokal di situ. Katanya, Pak, di situ kok bunyi, kenapa ya Pak? Sebenarnya saya tahu itu mungkin ada error. Karena yang lain juga di situ tidak ada potensi api, kemudian tidak ada potensi yang lain. Saya bilang itu error. Mas, ini nggak tahu Mas diapain. Dia juga bingung mau diapain gitu. Itu pentingnya namanya emergency response. Dan ini kalau kita di tempat saya lama, di Cikarang Serindo itu, kita garda terdepan itu adalah tim security yang kita dedicatedkan sebagai tim ERP seperti itu. Kemudian dari tim operation, tim maintenance, yang standby 24 jam itu juga harus dan wajib hukumnya untuk terlatih sebagai tim emergency response. Jadi yang pertama itu harus ada prosedur yang jelas, langkah-langkahnya seperti apa yang harus dilaksanakan ketika ada kejadian. Kemudian yang kedua, ERT training kompetensi. Ini penting, jangan sampai mereka didedikasikan tapi nggak pernah di training. Jangan sampai mereka nggak ngerti lagi. Pak, ini cara pakai hidran gimana? Waktu itu pernah saya mengajarkan tentang hidran, dia salah bawa selangnya gitu. Jadi selang hidran itu ada dua, ada yang moncong yang untuk masuknya, ada yang lubang. Itu dibawa dua-duanya yang lubang. Ketika disambungin nggak nyambung, nggak bisa airnya. Nah, akhirnya takes time lagi untuk merevisi atau memperbaiki ngeblank untuk menangani kecelakaan ERP atau emergency response-nya tadi. Kemudian setelah di training itu wajib orang itu melaksanakan drill. Drill di sini bukan mengebor ya, tapi latihan. Jadi harus wajib orang-orang itu melaksanakan latihan. Kalau di tempat kami, karena kami masih project di Bumi Cipara Service, jadi memang untuk drill sementara ini masih dilaksanakan under EPC. Under EPC.
Kemudian kalau di Cikarang Selindo itu bisa dibilang ERP drill kami masih 1 bulan 1 kali ya Pak Erik ya mungkin ya, atau paling enggak 6 bulan sekali itu untuk yang major, yang besar. Kalau 1 bulan 1 kali hanya untuk fire drill. Kemudian yang keempat tentang emergency tools, equipment, dan inspection serta maintenance-nya. Jangan sampai kita inspeksi aja, tahu di situ ada yang rusak, dibiarin. Ada kecelakaan kerja, ada keadaan darurat, ada kebakaran di situ, nggak ada aparnya, ataupun hidrannya nggak bisa digunakan. Seperti itu. Oh, 2 bulan sekali info dari Pak Erik, terima kasih. Kalau zaman dulu sih masih sebulan sekali sih. Oke. Next, kayaknya udah selesai deh. Tahu kan? Udah selesai. Oke, next. Ya, masih ada 4 menit nanti. Mas Nugi kelebihan 4 menit, Mas. Moga bisa dilanjut. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Aji. Ini ya, paparannya menarik sekali. Saya sendiri memang background juga bukan di HSE, tapi mendengar tadi banyak pertanyaan-pertanyaan nih di dalam kepala saya, dan tentunya buat teman-teman sekalian menimbulkan pertanyaan yang sama. Bagaimana itu semua silahkan langsung ditanyakan saja melalui kolom chat. Nanti akan saya bantu untuk memilih beberapa pertanyaan dan untuk didiskusikan dengan narasumber. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk Mas Nuk, saya persilahkan waktunya. Ini saya mendapat sedikit revisi waktu untuk paparannya hingga pukul 10.20, Mas. Terima kasih. Waktu sorry, berarti agak kepotong dikit, Mas Nugi, maaf ya. Nggak apa-apa, lebih baik. Ini layarnya muncul nggak? Muncul. Oke. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Senang bisa berbagi ya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik mengenai sebuah pengantar, sebuah pengenalan terhadap project management for social work. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita manage itu nggak melulu hanya pekerjaan-pekerjaan yang formal ya, misalnya kayak infrastructure atau mungkin project-project lainnya yang berbentuk fisik, tapi juga project-project sosial itu harus kita manage dengan baik untuk mencapai tujuan, sasaran, dan objektif yang kita inginkan, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke project management itu sendiri, social work ini muncul karena ada kebutuhan ya, karena ada kebutuhan. Biasanya itu dia muncul karena adanya masyarakat yang rentan, kemudian kita develop untuk menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, masyarakat yang rentan di sini itu kita bisa mengetahui adanya kesenjangan atau keterbatasan akses di bidang ekonomi, misalnya kayak kemiskinan, kemudian akses terhadap pendidikan, akses kesehatan, kemudian kondisi lingkungan yang kurang baik, dan bahkan tentang social and culture-nya itu sendiri. Disinilah asal-muasal munculnya social work ya. Nah, kemudian tipe-tipe social work itu ada macam-macam. Yang pertama itu pure donation atau filantropi. Jadi kalau misalnya ada donasi-donasi yang habis ngasih donasi putus gitu ya, nah itu salah satu bentuk social work, dia bentuknya donasi atau filantropi. Kemudian ada juga yang sifatnya pengembangan masyarakat atau program-program. Nah, biasanya pengembangan masyarakat itu dia mengangkat mempromosikan isu-isu tertentu. Misalnya kalau kesehatan, dia mempromosikan kesehatan. Misalnya kalau terkait aspek kesehatan tergantung dengan lokal kontennya ya. Jika ada kebutuhan sekarang tentang COVID nih misalnya ya, lagi tentang COVID, maka program-program promosi, campaign-campaign yang kita lakukan itu merujuk kepada COVID seperti itu. Kemudian dukungan-dukungan terhadap infrastruktur kesehatannya juga yang mengarah kepada COVID. Kita memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, memberikan bantuan alat-alat kesehatan dan sebagainya seperti itu. Nah, ada juga yang bentuknya adalah infrastruktur. Infrastruktur di sini bukan infrastruktur yang sifatnya donasi ya, misalnya membangun jalan, tidak seperti itu. Misalnya di suatu daerah itu ada keterbatasan akses air bersih. Nah, kita membangunkan infrastrukturnya, kemudian kita juga menyiapkan organisasi untuk mengelola air bersih ini supaya berkelanjutan. Seperti itu, dan lain sebagainya.
Nah, yang perlu kita pahami bersama di sini itu siklus project itu sangat baik sekali kalau teman-teman semua yang terutama masih student itu bisa membaca PM Book ya. PM Book itu project management reference yang bagus sekali. Siklusnya ya seperti kita tahu semua, plan, do, check, action. Kita merencanakan apa yang dibutuhkan, mengeksekusi, kita monitoring, kemudian jika ada gap antara yang kita rencanakan dan aktual, kita lakukan tindakan-tindakan perbaikan seperti itu. Nah, apa sih yang kita lakukan saat perencanaan itu? Kita melakukan social mapping. Jadi kita harus tahu nih, sebetulnya real needs dari community itu apa sih, dari masyarakat itu apa. Jadi jangan sampai kebutuhannya ternyata akses air bersih yang kita berikan malah pendidikan gitu ya. Atau mungkin yang di sana itu yang dibutuhkannya adalah ekonomi, dia butuh lapangan kerja, tetapi yang kita berikan malah donasi-donasi sembako seperti itu, kan nggak nyambung ya. Jadi social project itu harus berangkat dari lokal konten. Nah, setelah kita mengetahui apa sih kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh community di sana, barulah kita tentukan program-program yang harus match, yang harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di sana. Dan juga harus connect dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan rencana-rencana jangka panjang dari pemerintah. Nah, setelah kita tentukan programnya apa, ya program itu kita implementasikan ya. Implementasikan ini tentunya akan melibatkan banyak stakeholder seperti itu, dan metode-metode sosial yang mungkin sebelumnya belum kita pelajari gitu ya. Dan kemudian juga ada operasional seperti purchasing di sana gitu ya, procurement. Jadi si project management for social work ini merupakan multidisiplin knowledge yang perlu kita miliki gitu, yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita laksanakan programnya, tentunya perlu dievaluasi secara berkala ya. Jadi misalnya kita punya target untuk membangun 10 instalasi air bersih di masyarakat. Jadi ada di daerah timur misalnya ya, di NTT. Nah, kita harus review progresnya, udah kebangun berapa, terus sudah bisa terakses oleh masyarakatnya atau belum gitu ya. Jadi seperti itu siklusnya. Nah, implementasi pada adik-adik semua itu adalah pada saat KKN. Jadi kita harus kritis ya. Misalnya di sharing session sebelumnya saya pernah sharing ya. Dulu waktu saya kuliah kerja nyata di Jepara, tiba-tiba saya memperoleh program pengentasan buta aksara. Apakah betul mbah-mbah di Jepara itu memerlukan pendidikan bahasa seperti itu? Jangan-jangan yang mereka butuhkan itu adalah akses kesehatan gitu ya, atau mungkin akses pendidikan seperti itu. Itu sih contoh-contoh antara proyek-proyek sosial yang tidak matching dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian dalam kita melaksanakan proyek-proyek sosial itu ya, itu kita harus paham sekali prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu kita harus paham apa sih harapan dari community dan sejauh apa kemampuan dari perusahaan. Nah, kita nggak boleh berat sebelah ya, kita harus equal, harus adil. Jadi jangan sampai kita memberikan janji-janji yang ternyata menjadi bumerang dan memberatkan perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Nah, dan juga sebaliknya, perusahaan juga tidak elok jika terlalu mengeksplor sumber daya alam yang di sana, beroperasi sebebas-bebasnya di sana tanpa memperhatikan community di sekitarnya, karena kita ini harus menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat di sekitar area operasional kita, seperti itu. Nah, jika ada ketimpangan ya maka akan ada risiko ya, misalnya dia berat sebelah ke community ya maka bisnis akan collapse. Tapi kalau misalnya dia berat sebelah ke pihak corporate, maka si community akan teriak dan akan terjadi konflik di sana, seperti itu. Kemudian variabel-variabel dari project, tentunya kita ingin mencapai pelaksanaan project yang sesuai dengan waktu yang kita agendakan, kemudian spesifikasinya sesuai gitu ya, dan biaya yang masuk di anggaran biaya kita gitu ya. Nah,
variabel-variabel manusia, baik jumlah maupun kompetensinya, kemudian material apa yang akan kita gunakan, kemudian alat-alat tools apa yang akan kita gunakan, metode penyampaiannya, dan juga ketercapaian area, lokasi, skop pekerjaan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi dari proyek yang akan kita kelola, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui proyek apa yang akan kita jalankan, tentunya kita perlu pendanaan ya, financing scheme. Itu ada beberapa alternatif. Yang pertama ya kita self funding, artinya kita mendanai proyek-proyek sosial yang kita rencanakan. Itu misalnya kayak perusahaan-perusahaan punya program CSR, itu self funding ya. Atau yang kedua melalui sponsor atau grant. Nah, itu yang kayak teman-teman mahasiswa lakukan sekarang. Misalnya ada program menanam pohon, minta sponsor ke government gitu ya, atau kepada pihak swasta. Atau yang terakhir, karena ada keterbatasan misalnya, keterbatasan biaya, ya kita melakukan kolaborasi antara pihak swasta, government, atau NGO yang memiliki satu visi misi kesamaan program di sana, seperti itu. Kemudian, nah, kita itu dalam menjalankan social work itu ada tahapannya, jadi kita nggak mungkin akan terus-menerus memberikan santunan atau mendevelop warga yang menjadi impact dari, yang terdampak dari aktivitas dari korporasi kita gitu ya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat ini harus mandiri seperti itu, bisa menjalankan programnya sendiri. Nah, biasanya keterlibatan masyarakat itu diharapkan selama proyek berlangsung, semakin lama harus semakin mandiri gitu ya. Jadi di skema ini terlihat di awal-awal kita masih bangun proyek mungkin akan lebih banyak donasi, giving gitu ya. Terus kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai melepaskan biaya kita kurangi, kita mulai melibatkan dari pihak masyarakatnya, kemudian masyarakatnya akan semakin mandiri hingga 100% proyek itu dikelola oleh masyarakat. Kemudian untuk mempackage pekerjaan-pekerjaan social work kita itu sebetulnya simple ya. Jadi prinsipnya performance ditambah dengan bagaimana kita mengkomunikasikannya, yaitu akan menjadi suatu reputasi. Jadi kalau misalnya kita memiliki performa yang baik di social activity kita, terus komunikasinya juga tepat, maka ya reputasi kita akan baik. Contohnya adalah Proper, seperti itu kan. Terbukti bahwa dia memiliki performa yang baik, dikomunikasikan dengan tools yang tepat, ya dia akan membuat meningkatnya reputasi dan kepercayaan dari stakeholder. Tapi sebaliknya, jika ternyata nggak ada evidence, performanya low, misalnya nggak ada bukti bahwa kita beretikat baik terhadap aktivitas sosial gitu ya, dan dikomunikasikan berlebihan, ya itu akan menjadi hoax seperti itu. Nah, kemudian di TOR saya juga melihat bahwa diminta alumni untuk menyampaikan skills apa yang dilakukan sekarang, kemudian skill-skill apa yang dibutuhkan untuk mahasiswa ke depannya. Jadi saya menyiapkan beberapa slide sederhana yang sebelumnya pernah dipresentasikan di NGO saya dan teman-teman tentang kondisi market tenaga kerja saat ini ya. Nah, ini sekilas aja tentang Industry Revolution ya. Kita sudah paham ya bahwa semuanya sekarang ini menuju kepada otomasi, tentunya akan semakin sedikit penggunaan human resources manusia, semuanya akan cenderung ke robotik gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan tabel ini, kanan bawah tabel ya. Di 2008 itu yang mendominasi industri-industri utama itu lebih ke sektor energi gitu ya, Exxon, kemudian General Electric, bahkan Google itu masih di bawah gitu ya. Nah, di 2018, 2 tahun yang lalu, justru di USA itu industri-industri yang memimpin itu industri-industri yang berbasis IT gitu ya. Nah, jadi ada shift perubahan dari
market tenaga kerja yang ada di dunia saat ini sih gitu. Dan kita harus bisa beradaptasi. Kemudian jika kita melihat dari datanya LinkedIn ya, di 2015 dan 2020 jika kita perbandingkan ya, jadi diharapkan kita bisa memiliki employee yang bisa menyelesaikan problem yang kompleks seperti itu ya, bisa berkoordinasi, bisa memanage orang. Zaman dulu itu creativity itu peringkat 10 di 2015, 5 tahun yang lalu. Tapi di 2020 LinkedIn itu dia merilis data bahwa saat ini itu creativity diperlukan sebagai skill utama. Dia peringkat ketiga gitu ya. Jadi diperlukan yang memiliki critical thinking gitu ya. Kemudian bisa memanage orang yang baik seperti itu dan seterusnya. Saya rasa itu aja Mbak Dian pemaparan dari saya. Kemudian saya juga mau menyampaikan sedikit informasi bahwa saya memiliki aktivitas di NGO dengan teman-teman di pertambangan. Jadi ini khusus untuk perempuan ya, jika ada yang berminat untuk mengikuti program mentoringship, yang berminat untuk melanjutkan karir di bidang energi dan pertambangan, kita akan mengkonekkan para fresh graduate dengan leader-leader di industri tersebut. Sejauh ini mentor yang sudah bersedia itu ada dari NGO seperti GIZ, kemudian dari Sinarmas Mining, kemudian dari British Petroleum seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman perempuan graduate yang baru lulus memiliki background Science, Technology, Engineering, dan Math yang berminat untuk mengikuti program mentoring bisa daftar di sini ya. Oke, thank you. Terima kasih. Mungkin boleh ditampilkan lagi Mas yang slide terakhir tadi. Buat teman-teman yang belum sempat nge-save linknya untuk ngedaftar mentoring. Dipersilakan. Oh, iya. Nggak kecepatan. Ya. Oke. Ya, ini Jadi jangan lupa dicatat ya. Saya pikir ini menarik sekali untuk teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang saat ini masih kuliah, kemudian yang mau lulus nih, terutama juga silahkan langsung dituju. Saya dukung banget nih yang kayak gini-gini nih, apalagi ini untuk women. Jadi linknya adalah bit.ly/wime_mentorship. Oke, jangan lupa dicatat. Mungkin nanti untuk panitia juga minta tolong dikirimkan. Jadi saya tambahin dikit ya Mbak Dian ya. Jadi saya dan teman-teman melihat adanya apa ya, kan TL salah satu jurusan yang banyak cewek ya gitu kan. Tetapi perempuan yang melanjutkan bahkan in the globally ya, perempuan yang melanjutkan di bidang yang sama itu sangat rendah gitu. Bahkan apalagi kalau di sektor pertambangan dan oil and gas. Nah, itu akan lebih sangat sedikit lagi. Nah, kemudian kebetulan di tahun 5 tahun belakangan ini dari World Bank, Australian Embassy, kemudian Kanada Embassy, itu mereka sangat fokus ya dengan isu-isu gender seperti itu. Nah, sangat baik sekali jika misalnya teman-teman yang baru lulus dan berencana untuk melanjutkan karir di bidang pertambangan atau energi, termasuk oil and gas dan power plant juga, kita akan mengkonekkan si mentee dengan mentor-mentor yang merupakan leader di sektor-sektor tersebut, seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Nugraha. Nah, ini teman-teman sekali lagi ya juga kita ingatkan bahwasannya sebenarnya betul, dan dua topik kita kali ini tuh sebenarnya menarik banget nih Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian. Kan tadi dari Mas Aji kita juga belajar tentang leadership ya. Dikaitkan dengan gender, mungkin saya bisa sedikit bilang bahwa tadi Mas Nuk bilang ya peranan kemudian untuk wanita itu untuk lanjut di bidang ini mengecil, apalagi untuk naik ke bagian top management itu akan lebih sulit lagi. Bukan hanya sulit ya, kalau saya bilang itu memang in fact iklim kerja yang kondisi kerja yang ada di
tidak hanya di Indonesia, kalau saya bilang saat ini memang untuk wanita dan pria presentase untuk yang berhasil mencapai top manajemen itu untuk wanita itu sangat-sangat masih kurang, maka dari banyak pihak itu sekarang untuk encourage untuk women juga have to work seperti cowok-cowok. Tapi jangan khawatir ya teman-teman cowok-cowok nih, kita di sini tentunya untuk menjadi pribadi yang unggul, untuk kemajuan itu kita harusnya bahu-membahu, kurang lebih kayak gitu. Jadi don't be hesitate untuk daftar yang tadi. Oke, saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir di sini. Oke, terima kasih. Ada yang juga sudah dijawab oleh Mas Aji. Langsung ya. Oke, mungkin saya akan bagi dulu dengan pertanyaan yang ada. Dan saya masih tunggu teman-teman nih, ayo semuanya silahkan tanya apa aja yang come in mind ketika dari 2 sesi tadi yang sangat-sangat insightful. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk Mas Nuk ya. Setelah ini, saat ini Mas Aji dulu, ada 2 pertanyaan setahu saya dapat. Oke, yang pertama ada dari Mas Erik ya. Mas Erik, are you still here? Mas Erik boleh nyalakan mikrofonnya? Ya Mbak, gimana Mbak? Ya, silahkan diajukan untuk pertanyaannya. Selamat Bertanya apa, Mas Erik? Ini sebenarnya jenengan udah tahu jawabannya sih sebenarnya. Nggak perlu saya jawab ini, Mas. Ini kebetulan Pak Erik ini adalah mentor saya ya, zaman di PT Cikarang Listrindo. Jadi beliau ini salah satu alumnus Undip juga, tapi bukan dari TL kebetulan. Kita ketemu di mana? Di Cikarang Listrindo. Bagaimana menyikapi? Politeknik, Mas. Oh, ya kan itu masih saudara, Mas. Politeknik, Mas. Bagaimana menyikapi jika di tempat kerja manajemen komitmen terhadap safety kurang? Nah, ini yang PR kita ya, Mas. Kayaknya waktu kita masih bekerja bareng gitu. Jadi yang pertama kali sebenarnya yang pernah saya sampaikan, kita harus mulai menakar namanya BBS kita, Behavior Based Safety. Mungkin dari, pembicara, panitia, boleh di-show atau dari saya? Pak Prison ya, boleh ya? Entire screen, oke. Oke, kalau dari saya pribadi, maksudnya dari pengalaman juga sih. Yang pertama kita harus takar adalah dari program BBS dulu. Sebenarnya kita ataupun manajemen kita itu sudah di tahap apa? Apakah reaktif, independen atau interdependent? Karena ketika kita bicara, kita mau bicara safety leadership, tapi kita belum tahu nih kira-kira kebijakan ataupun arah dari manajemen seperti apa. Kalau boleh saya jujur dan boleh saya bicara, itu kalau di perusahaan dulu itu sebenarnya masih di tahap dependent. Artinya masih mengikuti aturan, tapi masih belum bisa melihat K3 ini sebagai potensi untuk improvement ataupun potensi untuk perbaikan ke depannya seperti itu. Jadi lebih campur sih sebenarnya antara reaktif, dependent dan independen, cuma lebih condong ke dependent. Ketika kita sudah mengetahui arahnya, kita bisa konsultasi dengan lembaga yang sudah certified dan juga punya pengalaman di situ untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, yang ketiga, program-program kita itu juga harus jelas, Mas. Maupun Pak. Nah, kemarin memang di kita program kita sudah membuat sebaik mungkin, cuma aplikasi memang kita masih banyak beberapa yang pending ataupun yang kurang. Tapi di program yang seperti yang tadi saya sampaikan di leading indicator ini semuanya harus berjalan secara efektif dan harus ada penilaiannya, Mas. Ini kalau boleh saya share, ini ada contoh penilaian tentang HSE leadership. Terlihat ya ini ya, untuk sharing screen saya tentang HSE New Score Leading Indicator. Jadi di situ ada beberapa poin tentang key performance indikator kita yang harus dinilai oleh manajemen, oleh pihak HSE dan orang-orang yang terlibat. Kalau saya bilang sih lebih ke major leadership seperti itu. Jadi dia harus mulai menilai dari leadership. Leadershipnya seperti apa sih? Apakah manajemen partisipasinya sudah oke? HSE activity-nya sudah oke? Atau seperti apa? Jangan-jangan ini kita harus mengadakan HSE toolbox meeting tapi manajemen nggak pernah datang misalnya, ataupun
kita mengadakan meeting bulanan P2K3 tapi manajemen yang datang hanya 1-2 orang. Itu kita bilang leadership-nya masih kurang dan itu harus di-encourage dan juga harus diarahkan secara bersama. Seperti itu komunikasi dengan atasan itu juga perlu, walaupun sebenarnya komunikasi paling efektif ketika kita bicara safety leadership adalah up to down atau top to the bottom, bukan bottom up ya. Kalau bottom up itu sama aja kayak susah sekali gitu. Kita mengusulkan ABCD, kalau manajemen udah bilang enggak, saya enggak mau, itu susah. Itu. Jadi kita bagaimana caranya kita harus bekerja sama mungkin dengan pihak PODev atau People Development, Mas atau Mbak atau Pak atau Bu, kita harus mengadakan namanya HSE Leadership dan Behavior Based Safety. Siapa aja pesertanya? Pertama kali kalau boleh saya saran adalah orang-orang di level manajerial. Itu penting karena banyak sekali manajerial yang bisa saya bilang sok ngomong safety, tapi beliaunya sendiri masih kurang pemahaman soal safety. Jangan bilang safety itu hanya soal K3, hanya ini orang-orang HSE aja lah yang perlu tahu. Enggak, salah total. HSE ini soal APD itu, apalagi soal itu salah banget. Jadi tadi ada coba dikomunikasikan, bikin program yang tepat, diberikan penilaian seperti ini salah satu contohnya. Jadi dari sini ketika kita membangun behavior based safety-nya udah bagus, safety leadership-nya itu bisa mengikuti dan juga sebaliknya. Jadi safety leadership dan behavior based safety itu nggak bisa dipisahkan. Itu adalah satu kesatuan yang utuh dan harus dijalankan secara bersamaan. Seperti begitu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas Eji. Untuk Mas Erik, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Dari Mas Jangan Adi. tanya lagi Mas Erik, kita nanti habis ini japrian aja Mas. Terima kasih Mas Adi atas Biar di-share Mas jawabannya. Ya habis ini kita Terima japrian kasih. aja Mas. Sambil ngopi boleh Mas. Kalau Mas ada ganjalan di hati boleh loh Mas Erik disampaikan Ya, di jangan di sini, susah nanti. Oke. Jadi Mas Aji ya, kurang lebih sebetulnya memang yang banyak ditemui di lapangan itu kan adalah fenomena kata-kata wes biasa. Kalau di Jawa ya kan, sudah biasa, kami sudah biasa begini kok, Bu, Mbak, tidak apa-apa gitu. Udah biasa, udah sering gitu. Nah, tetapi mau tidak mau memang ketika kita hanya kemudian sounding di level bawah itu hanyalah temporer ya, mau nggak mau ya. Jadi memang juga sangat penting untuk koordinasi dengan manajemen atas supaya lebih menjaga itu berlanjut terus kayak gitu ya. Memang tantangan yang cukup besar ya sebenarnya di lapangan ya Mas Aji ya. Itu sangat luar biasa, apalagi kalau yang masih kroco-kroco kayak saya, engineer sama Mas Erik ketika ke lapangan ketemu manajernya yang yang bandel gitu kan, akhirnya kita istilahnya kalah power seperti itu. Nah itu salah satu contoh sih. Jadi saya kalau boleh sharing, itu kebetulan saya punya rekan dari PAMA dulu dari PAMA, beliau menceritakan bagaimana sih cara mengurangi insiden rate di PAMA ya. Saya kurang tahu di lokasi mana, cuma dia menceritakan secara global. Jadi memang ketika kita bicara safety atau behavior based safety itu, dia bilang di kami itu masih tahap reaktif. Dia bilang program-program apa saja yang diikuti. Akhirnya dari manajemen dia mulai komit, kita harus bikin aturan yang memaksa. Jadi memang orang itu harus dipaksa, istilahnya. Orang itu harus dipaksa. Nggak boleh melanggar rambu ini, nggak boleh pakai ini kecepatan maksimal sekian dan lain-lain. Ketika mereka sudah terpaksa, mereka sudah tahu aturan ini tuh nggak boleh dilanggar. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan walaupun masih terpaksa di situ. Ketika sudah terpaksa, sudah biasa melakukan hal itu, ketika dia melihat rekannya yang kurang tepat ataupun kurang aman bekerja, itu ditegur. Tapi itu cukup ketat. Kalau saya lihat peraturannya itu luar biasa. Ketika misalkan tidak menggunakan APD secara benar, itu langsung SP1. Ketika kecepatan di atas, mengendarai heavy equipment di atas 20 atau 40, saya lupa, itu langsung SP2 seperti itu. Jadi aturan-aturan dibikin seketat mungkin dan manajemen itu semua sudah menyetujui. Jadi memang HSE leadership ataupun behavior based safety paling tepat itu dilaksanakan dari top to down, top to bottom, jangan dibalik. Baik. Gitu.
Terima kasih. Selanjutnya saya masih menunggu nih pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kan langsung ketemu sama expert-expertnya nih. Sayang kalau nggak digunakan untuk nanya langsung. Mungkin ini ya, boleh ini? Atau saya mau panggil satu-satu kayak di kelas dong. Dari Badian kalau barangkali ada yang mau nanya tuh langsung ke Iya. Mas Nuge, langsung tembak aja. Mas Nuge, saya mau tanya kapan snacknya keluar gitu, boleh. Ini teman-teman nih Mas Ginanjar, Mas Boni ini pada kelaparan kayaknya Mbak. Panitia tolong dibagi Iya, snacknya ya. sayang kantin dekanatnya tutup. Oh, udah tutup ya. Oke. Oke, teman-teman masih dipersilahkan ya untuk langsung nanya nih. Cuman menjembatani Mas, menjembatani dari kita kan ini temanya cakep banget ya. Aku tuh suka banget back to alma mater. Jadi untuk melihat nih dari apa yang dulu kita semua ini mahasiswa TL, sudah jadi alumni, dari apa yang kita sudah dapatkan di kampus, terus kemudian saat ini kita terjun di dunia kerja gitu nih. Ini pada penasaran nggak sih nih teman-teman, apakah berkorelasi antara kuliah kita dulu dan sekarang, dan apakah menurut Mas Aji masih ada gap yang bisa diisi dari itu ya, bisa dibilang sebagai potensi ke depan untuk apa sih yang harus kita pelajari nih sebagai lulusan TL dengan silabus-silabus TL kita, apa sih opportunity yang bisa ada di depan untuk nge-pursue bidang kerja ini, safety environment. Oh, ini pertanyaan susah ini. Jujur ya, saya kurang update ya, maksudnya untuk kurikulum sekarang, maksudnya silabusnya seperti apa. Kelihatannya udah agak sedikit beda ya Pak Bima ya. Dan Pak Bima? Dan Mas Bima, saya agak lucu manggil Mas Bima ini pakai Pak gitu. Kelihatannya agak sedikit beda. Jadi kalau saya bilang waktu sekarang sih sebenarnya banyak sekali keilmuan kita bukan nggak dipakai sih. Cuma kita zaman dulu belajar itu kayak belum maksimal gitu kalau saya bilang. Jadi benar-benar kita itu belajar maksimal ketika memang kita sudah kerja gitu. Kita udah nyemplung, akhirnya kita mau nggak mau belajar gitu. Benar, saya bilang. Jadi walaupun kita udah dibilang, oh saya 2,9 termasuk kerja itu, tetap saya bisa dibilang harus dimulai dari nol lagi gitu. Karena jangan sampai kita masuk di sebuah company itu dalam keadaan, apalagi dengan kondisi kesombongan ya, itu salah banget. Jadi harus dibilang saya harus banyak belajar di sini. Tanamkan hal pertama kali yang ini adalah saya harus banyak belajar di sini. Benar. Jadi saya sebenarnya pas mau mengisi materi ini saya tentang job shifting ya, karena sebelumnya saya di Jarum di Enviro, kemudian waktu di Cikarang Serindo langsung 180 derajat belajar ke safety, dan luar biasa ketatnya waktu itu peraturannya di situ. Akhirnya memang ya saya mau nggak mau belajar gitu. Saya akhirnya tahu bagaimana cara inspeksi scaffolding, bagaimana bekerja hotfork itu seperti apa. Jadi memang tanamkan di diri kita adalah harus mau belajar, open minded, dan jangan ragu-ragu cari mentor. Kalau saya bilang ya Mas Nuge, mungkin misalkan jenengan atau dirimu Mas Mbak sekalian, oh ini kelihatannya saya cocok sama Mas ini nih, oh saya mau banyak belajar sama beliau. Nah kayak saya di Cikarang Serindo saya banyak belajar dari Pak Erik, terus kemudian dari superior saya Pak Azadi, Pak Hadi, Pak Doni, Mas Abi gitu. Itu kita banyak belajar, walaupun Mas Abi ini di bawah saya, cuma ternyata banyak juga ilmu yang saya dulu nggak tahu, akhirnya saya tahu di situ. Jadi jangan malu untuk belajar dan harus open minded. Paling benar sih cari mentor di situ. Oke. Belajar dan open minded. Iya. Karena itu lagi ya berkaitan juga sama tadi yang sudah di-share Mas Nuk slide di LinkedIn tadi, bahwa setiap tahunnya kan pasti berkembang. Skill-skill yang diperlukan di dunia kerja di lapangan itu pasti tidak pernah stuck. Jadi untuk teman-teman nih, berarti jangan takut untuk belajar hal baru ya Mas Aji ya. Benar, apalagi belajar 180 derajat ke CSR program ya Mas Nugi, itu saya pikir sangat tricky, sangat luar biasa itu ngadepin ibu-ibu gimana Mas. Saya udah ampun yang ngadepin ibu-ibu tuh. Iya. Oke. Oke Mas Aji, kemudian karena masih di sesi ini ya, saya melanjutkan lagi. Tantangan dan peluang Mas, tadi belum tuh. Tantangan dan peluang. Peluang ini nih lulusan TL nih di HST. Iya.
masih tamit. Oh, ya. Tantangan dan peluang ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Undip, saya bilang di Undip ya, Universitas Diponegoro itu saat ini alumninya itu sangat worth, artinya sangat apa ya, berharga untuk diperjuangkan gitu. Karena jujur aja ketika kita memberikan kayak kemarin ya, saya pas mencari ada Enviro staff untuk di tempat kami, akhirnya yang keterima juga orang Undip juga gitu. Nanti kalau sudah fix nanti saya kasih tahu orang siapa, orang TL juga, anak adik kelas saya gitu. Membahagiakan Jadi, banget nih infonya. Tantangan dan peluang ya. Tantangannya emang luar biasa. Mungkin kalau tantangan HIS itu luar biasa sih, Mbak. Apalagi di power plant ya. Di power plant, apalagi di PLTU. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Kang Asep, apa aja tantangan-tantangan HSSE, terutama di Enviro itu luar biasa. Berhubungan sama limbah fly ash, bottom ash. Sebenarnya yang kita hadapi itu bukan hanya dari lingkungan hidup, tapi juga dari community development ataupun dari komunitas sekitar. Terkadang kita sudah berusaha menjalin silaturahim, menjalin komunikasi yang baik dengan community, tapi ada aja yang masih ngomporin di situ. Jadi tantangannya memang sangat luar biasa, dan kalau saya boleh bicara, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi carilah aktivitas yang bermanfaat. Misalkan bisa join NGO, misalkan join NGO-nya Mas Nuge, ataupun join NGO misalkan apakah, ataupun organisasi, karena di situ benar-benar yang akan kita nih sebenarnya keilmuan kita hanya dipakai pas bekerja. Kalau saya boleh bilang pas saya fresh graduate itu paling hanya 10%. Sisanya 90% adalah kita murni soft skill di situ. Bagaimana kita belajar secara cepat, kita harus beradaptasi, menghadapi bos yang beda-beda keinginannya, kita bisa achieve target seperti itu. Itu jadi kalau saya bilang peluang kita di alumni TL, alumni Undip itu sangat luar biasa terbuka, saya bilang. Apalagi kalau misalkan di situ sudah ada alumni yang dari Undip ya, itu otomatis pasti diutamakan baik, karena memang alumni Undip terutama TL itu worth untuk diperjuangkan. Sarangyo. Oke, terima kasih Mas Aji. Nah, ini last question untuk penutup di sesinya Mas Aji sebelum saya beralih ke Mas Nuh. Tentunya nih saya mewakili teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, alumni, ataupun mungkin ada senior-senior dan alumni yang mau shifting ke HSE nih. Ada referensi nggak? Ada referensi ilmu apa yang harus diperdalam, atau kalau kita tahu kan ada sertifikasi semacam itu ya, pelatihan-pelatihan apa aja, kalau bisa di-share insight-nya Mas Aji. Terus dan terakhir nih, karena biasanya yang nanya pada umumnya itu kan adalah skill apa sih yang harus dipenuhi gitu kan. Tapi ini untuk penutup sesi Mas Aji nih, saya mau nanya, skill baru apa yang Mas Aji dapat dari punya job desk BCP? Yang bisa menginspirasi teman-teman nih, pelajaran baru apa yang akan didapat? Susah ya? Iya, ini susah juga. Mas juga bisa bantu saya jawab apa gitu. Oke. Kalau mau job shifting sih sebenarnya kalau keilmuan, sebenarnya kalau boleh saya bicara di TL Undip terutama itu saya boleh kerucutkan ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya engineering dan sifatnya manajerial. Jadi manajerial itu misalkan sistem manajemen lingkungan, kemudian mungkin ada materi tentang proper, kapita, selekta, kemudian pengelolaan limbah B3, pencemaran udara, dan itu adalah kita bisa golongkan dalam manajemen. Dan juga yang satu lagi kita golongkan dalam engineering, misalkan pembangunan PBPAM, apa sih panjangannya? Aku lupa, PBPAM, PBPAB, PAB itu adalah salah satu yang engineering. Nah, kalau mau job shifting, misalkan Bapak dan Ibu mau bekerja, kalau boleh saya saran, perdalam ilmu di keilmuan manajerial, di manajemen tadi, karena akan banyak sekali yang akan kita gunakan di ilmu itu. Karena di engineering, misalkan PBPAM, PBPAB, itu memang akan digunakan. Cuma pada akhirnya kita akan mengundang konsultan, misalkan kita mengundang Mas Rahmat untuk elektrokoagulasi gitu. Nah itu kan karena Mas Rahmat emang ahlinya di engineering, akhirnya kita akan menggunakan jasa beliau untuk penggunaan elektrokoagulasi. Seperti itu kalau boleh bilang, monggo mulai dari sekarang, mas-mas, mbak-mbak yang masih kuliah, mulai
visinya saya mau bekerja misalkan besok di perusahaan. Oh, berarti kalau saya boleh saran, perdalam di manajemennya itu. Kemudian ilmu baru apa yang didapat, Mbak? Apa tadi, Mbak? Ilmu baru apa yang bisa menginspirasi? Nah, itu yang Ya, susah sih. skill baru apa nih yang didapat dari sini yang sebelumnya wah gue nggak pernah kepikiran ini nih gitu. Sekarang jadi gitu. Skill baru kalau bicara HSE, orang itu harus bisa jadi public speaker yang baik. Wajib hukumnya, karena mau nggak mau kita pasti akan jadi pemateri ataupun menyiapkan presentasi. Ya, ini sebuah pengalaman juga. Saya dulu pernah presentasi di depan station manager, ada direktur teknik terkait tentang emergency response, itu luar biasa sekali dan harus dalam English ya. Walaupun saya cuma bisa yes no, yang penting mereka ngerti. Ya, yang penting memang satu harus public speaking memang harus kita perdalam juga seperti itu untuk soft skill. Kalau hard skill saya pikir ya lulusan teknik lingkungan Undip terutama itu sudah cukup mumpuni lah untuk hard skill-nya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Mas Haji, dan mungkin tepuk tangannya buat Mas Haji virtual nih teman-teman. Oke. Tepuk tangan virtual gimana ya? Iya nih, nggak kelihatan nih apa muka-mukanya nih. Semoga tetap semangat ya, udah siang gini. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya nih kita lanjut ke sesi untuk Mas Nuh. Nah, Mas Nuge, ini udah ada satu pertanyaan yang mengantri dari Bapak Lutfan Abi Hirsi. Ini saya persilahkan. Bapak Lutfan Abi. Bi ngomong, Bi. Jangan tidur, Bi. Oh enggak, dikirain ini langsung jawab. Enggak, lu tanya dulu ya. Dikemukakan lagi pertanyaannya supaya semuanya tahu. Selamat pagi menjelang siang, Mas Nuge. Siang. Perkenalkan dulu ya Mas ya, saya Lutfan Abi, biasa dipanggil Abi, dari TL 2014. Nah ini saya mau bertanya, izin bertanya, kan pasti ada achievement ya di dalam suatu pekerjaan. Nah itu mau tanya, apa achievement terbaik Mas Nugi selama bekerja di bidang social work? Boleh diceritakan pengalamannya, mungkin dari kendalanya, dari istilahnya, ada kejadian apa gitu yang seru tapi bisa juga dilewati gitu. Oke. Yang pertama, thank you ya Mas Lutfan buat pertanyaannya. Saya itu move ke external relation itu di tahun 2014. Jadi awalnya saya QHSE sama kayak Mas Aji ya. Nah, seluruh ilmu pengetahuan di TL itu sangat bermanfaat. Jadi misalnya ketika saya di HSE, kita punya vendor untuk melakukan monitoring lingkungan. Nah, kita kan tahu prinsip-prinsipnya di kuliah tuh. Jadi ya no tipu-tipu, kita bisa tahu gitu ya. Itu sebetulnya hal-hal sederhana dari aplikasi keilmuan kita. Terus untuk AMDAL misalnya, kita kan tahu ya proses AMDAL seperti apa sampai dengan AMDAL itu disetujui. Jadi kalau misalnya ada vendor, kok prosesnya lama sekali, budgetnya meningkat. Nah, disitulah logika-logika kita yang bisa kita mainkan ya dari saat kita kuliah. Nah, dari dulu yang sayanya di HSE, saya biasa menyiapkan data-data teknis, kemudian saya ditarik di external relation untuk membawa data teknis itu dipropos kepada pihak government dan pihak community gitu ya, stakeholder. Nah, kalau ngomong tentang social work, itu ada dua parameter Mas ya. Yang pertama itu kita berhasil atau tidak menyelenggarakan program dengan baik. Dan yang kedua itu ada perubahan perilaku atau taraf hidup atau tidak terhadap komunitinya. Nah, pengerjaan itu secara bersama-sama, secara tim. Cuma kalau ditanya spesifik achievement apa, karena saya sebagai project manajemennya, saya pernah memotong mengangkat budget 30%, tetapi ternyata program tetap berjalan dengan optimum sesuai dengan target kita. Jadi kita bisa saving budget 30%, tapi deliverable-nya tetap sama. Nggak ada demo, nggak ada keluhan. Berarti ternyata terkadang yang dianggarkan itu belum tentu merefleksikan kondisi sesungguhnya seperti itu. Yang kedua, bersama-sama tim ya, kita juga pernah mengarrange untuk award seperti proper gitu ya. Di tempat saya bekerja sekarang sudah dapat proper emas.
Kemudian ada juga project social work terkait ekonomi. Jadi kita bikin koperasi dari yang dulu sekitar 7 tahun yang lalu, modal awalnya cuma 10 juta untuk pendanaan pertanian di sana. Sekarang itu udah hampir 1 M cash flow-nya. Seperti itu. Tapi itu program kita cut karena dari pihak government udah nggak boleh, karena kan kayak rentenir ya ujung-ujungnya. Nah itu udah kita cut. Tapi mereka berhasil, si ibu-ibu di sana itu berhasil gitu loh buat mengelola keuangan dengan baik, seperti itu. Terus apalagi ya, kalau untuk skill-skill saat kita udah bekerja, critical thinking sih itu penting banget. Terus gimana kita men-solving problem yang sangat kompleks, kita mengkerucutkan menjadi masalah-masalah yang sederhana gitu ya. Emotional intelligence juga sangat penting di sana gitu. Creativity juga. Nah, menurut saya para student yang join di event ini yang harus aware itu bahwa persaingan kita itu sekarang udah bukan hanya top uni di Indonesia aja ya. Jadi udah nggak zaman, aku takut sama kampus-kampus tetangga nih gitu kan. Udah nggak gitu lagi gitu ya. Sekarang itu alumni dari luar negeri itu banyak banget, terutama dari Malaysia. Jadi anak-anak Indonesia yang sekolah di Malaysia, Australia, dan itu banyak banget beredar sekarang. Nah, jadi kita memang harus beyond. Kita harus beyond untuk menunjukkan uniqueness kita gitu. Seperti itu sih. Jadi kita harus confident sih. Gitu. Oke, Mas mau tanya lagi. Kan tadi ada cerita tentang pertanian ya Mas ya di sana yang ibu-ibu udah berhasil. Nah itu kendala terberat di situ tuh apa sih Mas? Boleh diceritain nggak? Entah banyak komplain awalnya, udah gitu ada yang nggak setuju, itu seperti apa? Ya pastilah ya, kalau di awal dia ini ya Mas Lutfan ada penolakan gitu kan. Kenapa sih hanya kelompok itu yang diberikan pendanaan di awal? Kenapa nggak seluruhnya kita libatkan? Nah, ya seperti prinsip tadi ya, kita harus memanage ekspektasi masyarakat dengan kemampuan dari perusahaan gitu ya. Jadi dari awal kita harus sudah bisa melibatkan mereka itu secara komprehensif di proses-prosesnya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada mapping lokal isu di sana ya, kita harus melibatkan semua stakeholder gitu ya. Kecemburuan sih, kalau di community itu kecemburuan nomor 1. Kecemburuan. Jadi misalnya kita membangun project air bersih di desa A, kemudian di desa B enggak. Padahal desa B itu ringnya berbeda gitu ya. Nah itu sih kecemburuan tuh nomor 1. Jadi solusinya itu biasanya kita mengadakan program secara merata. Jadi kita harus tahu apa sih real needs dari kebutuhan community di sana, seperti itu. Oh jadi walaupun bukan skupnya dari perusahaan kita itu tetap dilayani gitu ya Mas ya? Tetap istilahnya diberikan program juga seperti yang skup di daerah kita gitu. Iya, tapi biasanya donasi Mas, misalnya ya kayak desa-desa di ring 1 jadi untuk di ring 1 yang sangat berdekatan dengan lokasi proyek, yang sangat berdekatan dengan PLTU misalnya, sangat berdekatan dengan tambang, tentunya itu yang akan menjadi concern utama ya. Jadi biasanya tuh base need dari manusia itu ada 3, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah kayak sosial, enviro itu tuh komplement gitu. Jadi orang tuh harus punya uang untuk hidup, harus punya badan yang sehat untuk bekerja, dan harus punya pendidikan yang baik untuk melanjutkan pekerjaannya itu gitu Mas. Nah kalau yang di ring-ring yang lebar biasanya kita memberikan donasi-donasi seperti itu, misalnya donasi beasiswa, kemudian ya kalau sekarang ada COVID ya kita bantuan COVID seperti itu. Oh. Tapi yang sifatnya program sih kita lebih utamakan yang ring 1 gitu. Misalnya social culture gitu ya, kita mereka punya masyarakat adat di sana ya, kita harus memberikan promosi terhadap budaya-budaya mereka seperti itu, kayak gitu Mas. Oke. Mas Abi gimana? Jawabannya menarik banget ya, panjang banget nih, seneng banget nih dengerinnya. Apakah tertarik untuk shifting? Waduh, saya harus izin dulu nih ke
Jangan gitu, ada bosnya Mbak. Dia Oh iya, ada Pak jadi Doni itu. ya nanti Oke. ya cukup. Ya, Terima terima kasih kasih. Mas Nugi. Oke, terima kasih Mas Nuge, Mas Abi. Saya cukup setuju Mas sama statement tadi bahwa bidang keilmuan kita di teknik lingkungan Undip ini tuh mengkayakan sekali gitu. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang masih kuliah ya, kita kan mungkin saat ini mungkin sangat jarang mendengar kaitannya antara engineering sama social sectors ya, karena kan di sini corporate social responsibility. What is the connection antara engineering sama sosial gitu loh? Oke. Kalau saya boleh cerita sedikit kan background saya juga beberapa tahun yang lalu sempat kerja di NGO Mas Nuk. Nah, ini untuk teman-teman nih, jadi gambarannya untuk titik awal nih bisa melihat CSR itu di mana, mungkin dari proper, kita kan ada 8 bidang ya yang kita akses dari proper itu. Nah, salah satunya adalah CSR. Jadi itu dekatan ya antara CSR, keanekaragaman hayati, itu bisa nyambung juga ya Mas ya. Jadi biasanya itu CSR juga bisa nyambung ke, ini mungkin tadi yang suka nanya pertanian itu. Nah, jadi jangan takut nih buat teman-teman yang dulu nih, terutama nih yang ngerasa kayak, aduh salah jurusan masuk TL gitu kan. Lumayan banyak ya. Dan memang punya passion di bidang sosial atau bidang-bidang yang lain. Melihat nih, cerita yang luar biasa dari Mas Nuk nih. Ini jangan takut ya Mas untuk dikejar ya, passion itu ya, untuk bekerja di sosial ya. Iya, satu lagi ya, kadang-kadang kita tuh nggak bisa memilih loh, kayak misalnya saya kalau bisa stay ya saya pengen stay di Enviro, cuma kebutuhan perusahaan meminta, kadang-kadang kita dimutasi di perusahaan yang proyeknya baru, atau mungkin pekerjaannya berbeda. Untuk itu kita harus cepat beradaptasi sih, harus agile gitu. Wah, menarik banget tuh Mas tuh ya. Itu berarti ini masuknya tantangan ya? Tantangan di dunia kerja banget tuh. Betul. Oke. Nah, mungkin masih belum ada pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke Mas Nuk. Boleh nih Mas Nuk, Mas Aji, kita nanti barangkali mau ada yang malu nih di sini, mau lebih japri aja buat nanya lebih dalam lagi. Oke. Boleh. Terakhir, kalau gitu saya ajukan pertanyaan penutup ya, Mas Nuk. Lagi tadi sama seperti Mas Aji nih. Pesannya skill apa sih yang bisa kita pursue nih sekarang untuk yang mau mendalami bidang ini gitu. Misalkan buat tadi magang di NGO gitu, dan lain-lainnya boleh dikasih tahu. Aji dulu atau Udah saya tadi Mas. Mas Aji udah ya? Oh, oke. Jadi gini. Maaf, kurang jelas ya. Oke. Skill ya. Oke, jadi kalau kita new entry itu biasanya lebih cenderung ke technical skill. Tapi kalau kita in more higher position, biasanya lebih ke managerial dan attitude yang dilihat seperti itu. Jadi how to manage people, how to manage work. Kalau kita new entry memang technical banget nih yang harus kita siapkan gitu ya. Dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang. Itu soft skill lah ya. Pertanyaannya kan technical skill. Kalau menurut saya yang simple-simple aja ya, presentation skill itu penting banget. Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu juga penting banget. Wajib lah kalau bisa, jadi kita membiasakan untuk report-report berbahasa Inggris gitu ya, nanti sambil jalan bisa. Terus kalau bisa kita juga mempelajari standar itu nggak cuma sekedar ISO gitu ya, banyak banget standar-standar yang digunakan di luar sana, kayak misalnya IFC standar gitu ya, terus GRI untuk sustainability reporting. Nah, itu hampir seluruh corporate itu dia membuat sustainability reporting. Seperti itu. Itu contoh-contohnya sih. Oke. Sekali. Jadi sepertinya benang merah koneksi dari materi kita kali ini adalah manajemen kolaborasi ya, belajar lebih dari apa yang kita pelajari saat ini dan jangan takut untuk berkembang, kurang lebih gitu ya. Karena kesempatan dan opportunity itu luas sekali. Jadi jangan takut bersaing. Kita tadi ya, cakep banget, aku suka banget waktu alumni senior ini bilang bahwa kemampuan lulusan teknik lingkungan itu sebenarnya udah nggak usah dipertanyakan lagi ya. Kita harus mampu dan berani untuk escalate, untuk lebih lagi. Oke. Kurang lebih begitu untuk sesi kali ini yang sangat membahagiakan. Semoga pemateri-pemateri kita ini juga berbahagia.
Oke, maafkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kurang lebih dari saya, sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengambil alih ya Mbak Dian. Baik, terima kasih kepada Saudara Dian yang telah mengembalikan acara kepada saya. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengisi link evaluasi dan absen yang ada di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara kuliah umum pada hari ini telah kita ikuti dengan lancar. Nah, selanjutnya, kepada pembicara dan seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Mungkin akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Demikian kuliah umum pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi, juga kepada peserta yang menyempatkan waktunya. Semoga kuliah tamu pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Para hadirin sekalian, sampai jumpa kembali pada acara kuliah umum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tel, Jaya. Jaya. Thank you. Terima kasih Mas, Mbak. Jaya. Terima kasih Mas Haji, Mas Nuk, Mbak Livia, dan Balik teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Nuge sharingnya, Mbak Dian. Terima kasih Haji. Semoga bisa bertemu secara fisik lah ya, kuliah anakku. Ya. Izin live ya semuanya. Izin live juga dah. Assalamualaikum. Salam. Oke, saya izin live juga ya semua. Terima kasih.